kasus yang ada di Palestina ini membuat gelombang orang masuk Islam sangat banyak. Jadi ada satu konsep bahwasannya tidak semua keinginan kita di dunia ini harus kita dapatkan. Di zaman apapun dia tinggal, di kondisi apapun, Gen Z, Gen Alpha, Gen apa lagi ke depan sana, ketika dia membentengi dirinya dengan tauhid, berarti dia sedang bergantung kepada zat yang memiliki ilmu kepada manusia itu sendiri. Anak muda sekarang Ustaz, ketika dia pengen mendapatkan kesehatan mental, minimal dia harus healing, healing untuk melepasin stres. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling bahagia. Jadi satu sisi beliau adalah orang yang paling berat ujiannya, satu sisi beliau orang yang paling bahagia. Ini kan seakan-akan kontradiksi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kolbi, kali ini kita balik lagi di episode terbaru. Ini di kenal lebih dekat. Sekarang kita bertemu dengan salah satu guru yang Masya Allah nih, beliau habis safari dakwah yang lumayan jauh ya, cukup jauh. Ada Ustadz Haris Abu Naufal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz, kabar Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya habis dari jauh nih Ustadz ya? Habis dari New York Ustadz ya? Iya, cuma bekasnya udah hilang. Oh, Masya Allah. Iya, kita lihat Ustadz nih kemarin habis safari dakwah Ustadz ya? Ke New York khususnya Ustadz ya? Itu kan jauh banget Ustadz ya dari sini ya? Betul. Emang di New York ngapain aja Ustadz sebenarnya Ustadz di sana Ustadz? Jadi kita sempat mengisi beberapa kajian di masjid ya. Jadi beberapa state yang kita datangi itu alhamdulillah ada masjid Indonesianya. Dan komunitas Indonesia juga lumayan ramai di sana. Jadi kita buat kajian di masjid, terus kemudian juga ada kajian di rumah-rumah. Di rumah-rumah Ustadz? Di rumah-rumah. Jadi komunitasnya orang Indonesia, bahkan satu state saya datangi dipilih itu komunitas orang Aceh. Orang Aceh Ustadz? Iya, orang Aceh. Jadi kita juga ya menyambung tali silaturahmi atau juga persaudaraan juga dilanjutkan dengan kajian. Di mana-mana orang Indonesia lihat pasti tutupnya dengan makan-makan gitu. Betul, makan-makan luar biasa Ustadz sana ya. Ini sepertinya ya makan-makannya. Masya Allah. Kita makan rendang juga. Makan rendang di sana Ustadz. Masya Allah ya. Ustadz, kalau misalnya kita ngelihat satu negara apalagi Amerika Ustadz ya, New York gitu kan. Itu kan ya semua kalangan ada Ustadz ya. Dan setahu Anda juga kan Amerika ini kan kota pendatang Ustadz ya. Betul. Dari mana-mana ada gitu. Dan apalagi kalau kita lihat ya segala macam kemaksiatan mungkin di sana ada gitu Ustadz. Betul. Terus apa yang jadi tantangan antum Ustadz ketika datang ke sana berdakwah? Apakah sesulit itu Ustadz? Karena kan kita melihatnya orang di sana ya Ustadz ya, maksudnya gaul-gaul gitu Ustadz ya. Gaul, Masya Allah Ustadz. Jadi pertama kalau kita berbicara tentang kemaksiatan ya, yang kondisi negeri kafir lah ya, pasti hal yang seperti itu hal yang biasa buat mereka. Cuman kembali kepada niat ya. Jadi kalau memang niat kita di sana memang ingin berdakwah apa yang kita mampu, terus kita juga punya lingkungan orang-orang yang baik, ya kelihatannya ya alhamdulillah. Ya kita di masjid, di rumah, kajian, atau kalaupun makan cari tempat-tempat yang lebih bersih lah ya. Jadi hal yang seperti itu alhamdulillah tidak terlalu terlihat gitu. Karena memang niatnya bukan cari itu ya. Jadi saya ingat ada satu ucapan ya. Jadi ada orang mengatakan, wah di Mekah ini banyak dosa, wah di Mekah ini banyak pelaku maksiat, begini demikian. Terus kemudian ada seseorang berkata, ya saya pergi ke negeri-negeri kafir, saya nggak melihat sesuatu di sana. Dalam arti kata, saya tidak mencari itu dan saya nggak dapat. Tapi kalau kamu di Mekah nyarinya seperti itu, ketemu juga dapat seperti itu kan. Jadi bukan berarti di sini saya berbicara mengatakan di sana Islami dan saya enggak. Cuman alhamdulillah kondisi kita di masjid, kita kajian dengan teman-teman kajian ya alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bisa menambah keimanan seperti itu. Masya Allah. Jadi emang benar Ustadz ya, kaidah segala sesuatu tergantung niatnya saja. Jika niatnya buruk, dipertemukan yang buruk-buruk saja. Yang baik ya baik-baik aja sampai akhirnya sana pun nggak ngeliat apa-apa saja. Iya, ya biasalah. Apalagi kan musim dingin ya. Jadi orang ya pakai jilbab semua. Iya benar Ustadz, benar. Pas banget tuh. Jadi tertutup saja. Nggak ada yang pakai baju kurang bahan saja. Masya Allah. Terus juga saat di sana antusiasme gimana saat ketika maksudnya kan kita lihat beda saat ya kalau di sana kan mungkin kan muslim minoritas saat ya beda sama di sini kan jelas ketika ada pengajian rame yang datang antusiasnya tinggi. Di sana gimana saat? Jadi memang Amerika memang muslimin minoritas di sana ya. Tetapi secara kepemerintahannya dan masyarakatnya mereka memberikan kebebasan karena memang mereka adalah negara liberal ya, yang mana liberal itu memandang manusia itu diberikan kebebasan tanpa melihat apapun agamanya. Dan ini menjadi kesempatan sebenarnya buat penyuruh Islam untuk lebih fokus kepada Islam itu sendiri. Jadi orang Amerika, orang Barat lah ya,
mereka dari kecil kan sudah diajarkan sesuatu itu dengan logika, sesuatu itu dengan akal mereka. Makanya agama yang menjadi mayoritas agamanya mereka itu kadang nggak masuk akal logika mereka, nggak masuk akal mereka kok bisa Tuhan di dan sebagainya lah ya. Akhirnya mereka lari kalau nggak ke ateis, ke Islam. Ya, dan cara mereka berpikir kalau Islam itu ya udah asal Islam itu Madinah dan Mekah. Jadi kita berusaha mengikuti bagaimana Islam yang ada di Madinah dan di Mekah. Makanya di sana kita melihat komunitas sunnah yang ada di Amerika itu masjidnya Masya Allah penuh itu. Sholat Jumatnya penuh, bahkan ada satu masjid saya datangi di Jamaika, punya teman-teman Amerika lah ya. Jadi gerejanya lumayan besar dibeli, saking nggak tertampungnya jamaah, mereka buat beli sekolah, ada lapangan basket luas, di situ mereka buat sholat Jumat, itu pun udah nggak muat. Masya Allah. Nggak muat sih, nggak muat. Ramai sekali. Terus juga Anda lihat beberapa masjid di New York dipilih itu kan biasanya di masjid ada pengumuman kajian ya. Itu kajiannya kitab Aqidah Wasithiyah, Syekhul Islam, kitab Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi Masya Allah gitu. Jadi ini sesuatu hal yang membuat menyenangkan buat kita ya. Kalau di Indonesia mungkin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagian orang dianggap ini dan itu. Justru di negeri-negeri itu kebalikannya saja. Iya, menjadikan pijakan buku itu sebagai menyebarkan akidah Islam gitu ya. Itu di komunitas, adapun komunitas Indonesia ya mungkin karena Indonesia ya dengan gayanya kita Indonesia lah ya. Mungkin untuk komunitas sunnahnya belum terlalu rame gitu. Tetapi muslimin Indonesia yang ada di Amerika, mereka terbuka saja, siapa saja ustadz yang datang ke sana, ya udah mereka akan hadir kajian, walaupun kadang-kadang Anda lihat sebagian jamaahnya itu ibu-ibunya jilbabnya masih setengah. Seperti itu ya. Tapi ikut kajian ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah saja itu udah bagian penting juga saja ketika dia mau datang duduk dengan kajian saja. Nah, kalau kita lihat saat anak mudanya saat kan di sana kan ya anak muda di sana kan apalagi saat ya. Betul. Bahkan anak muda Indonesia ini apa-apa stylenya ikut Amerika. Betul. Semua lifestyle-nya ikut Amerika. Anak muda di sana itu gimana? Jadi salah satu masjid yang ada di New York ya waktu itu namanya Masjid Al-Hikmah. Jadi mereka setiap Ahad itu setiap satu minggu ada kajian khusus untuk para remaja. Jadi remajanya anak-anak Indonesia. Yang lahir di sana, cuman masalahnya mereka nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Ya akhirnya kajiannya sudah saya ngomong bahasa Indonesia, bukan Indonesia, tapi ada penerjemah. Ada penerjemahnya. Iya, dan itu memang rutin acara di masjid. Setiap malam Rabu atau malam apa tuh di masjid di New Yorknya itu ya. Nah tapi untuk komunitas orang-orang Amerika itu pas saya sholat di masjid di salah satu masjid di kota di Maika, masjidnya Isa Ibnu Maryam namanya. Isa Ibnu Maryam. Iya, nama masjidnya Isa Ibnu Maryam. Karena gerejanya dulu asalnya Isa Ibnu Maryam, ya sudah masjidnya juga dengan nama yang sama. Oh berarti apa itu sebelumnya gereja? Terus dirubah jadi masjid. Masjid dan kemudian nggak cukup mereka beli lapangan luas di situ, dibuat lapangan terus buat sekolah sekalian. Nah di situ lihat anak-anak muda Amerika lah. Cuman memang kebanyakan imigran sih ya, orang India, orang Pakistan, orang Afrika gitu. Cuman mereka sudah warga negara Amerika, tapi semangat itu ikut kajian. Bahkan kemarin pas saya di sana itu pas ada kajian dari ustadz di Amerika membahas tentang Palestina. Jadi sedikit karena kita bicara Palestina ya, saya dapat informasi itu orang Amerika kalau umurnya di atas 50 tahun, 60 tahun ke atas, tontonan kan CNN dan sebagainya, itu biasanya kebanyakan mereka pro Israel. Tapi anak-anak muda yang di bawah 50 tahun lah ya, udah tua dan muda lagi di bawahnya, tontonan mereka itu kan TikTok, YouTube, Instagram. Jadi mereka bisa lebih banyak membuka wawasan. Nah itu umur-umur antara umur remaja sampai 50 tahun itu kebanyakannya pro Palestina. Makanya kemarin kita dapatkan di Amerika, di Washington ada seorang tentara bakar dirinya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya informasi itu sangat penting. Iya benar Ustaz. Ya, jadi kalau teman-teman yang pintar bahasa Inggris, punya TikTok, punya Instagram, dan punya follower yang banyak, nggak salahnya dipakai subtitle bahasa Inggris gitu, supaya menjadi sebab hidayah ya. Jadi itu luar biasa. Untuk penyebar kebaikan juga. Penyebar kebaikan luar biasa. Jadi pemerintahan Amerika sekarang itu kayaknya mereka agak terlalu kebingungan. Ini melihat masyarakatnya ini kok bisa pro ke Palestina tiba-tiba gitu saja. Nah, karena tontonan tadi. Seperti itu. Jadi ini peluang besar sebenarnya teman-teman di Indonesia ya atau di mana untuk menyebarkan Islam melalui media sosial. Pentingnya sosial media ini dipakai bukan hanya untuk
joget-joget. Gitu saat ya. Karena pusing saat dengar joget gitu ya. Penting dari kebaikan itu karena bisa menyebar ke seluruh dunia saat. Apalagi tadi ya, bahkan di Amerika pun ada orang yang tahu dan bahkan pro sama Palestina karena konten saat. Hampir setiap hari itu demo ya. Kita di luar pembahasan demo boleh atau enggak, tapi di luar di pembahasan kita mereka tuh punya empati gitu. Punya empati benar. Iya. Itu apa kalau muslimin teraniaya, kemudian dizolimin ya, akhirnya mereka membantu. Bahkan tuh cerita teman-teman di sana kasus yang ada di Palestina ini membuat gelombang orang masuk Islam sangat banyak. Iya. Dari sisi mana? Jadi orang Amerika itu kan secara finansialnya sudah cukup mampu lah. Jadi secara finansial mereka kan mampu ya hidupnya mereka secara finansial. Tapi rentan sama stres. Karena mereka nggak punya pegangan. Mereka nggak ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak ada istilah qadarullah, ya. Dan itu sesuatu hal yang cukup banyak terjadi di Amerika. Kemudian tiba-tiba mereka lihat video di TikTok, di Instagram, ini orang keluarganya dibunuh, bapaknya meninggal, istrinya meninggal, rumahnya hancur, kok masih mengatakan terima kasih Allah, alhamdulillah. Jadi ini membuat mereka penasaran apa yang diajarkan oleh Islam. Ya, apa yang diajarkan oleh agama ini, kok bisa setegar itu mereka. Akhirnya mereka penasaran, dan alhamdulillah juga teman-teman di sana, orang-orang Amerika sangat aktif di masjid-masjidnya mereka. Akhirnya mereka coba datang, menanyakan, dan ingin tahu apa itu Islam. Akhirnya subhanallah, gelombang masuk Islam itu sangat luar biasa. Jadi besar saat banyak yang masuk perkara dia ngelihat Palestina. Di Palestina. Zolimin sama Israel. Betul. Jadi itu jadi sesuatu yang mereka sudah punya segalanya, tapi kok nggak tenang hidup. Sedikit punya masalah, stres gitu. Anak muda zaman sekarang mana tuh? Ya makanya. Segalanya kosong aja gitu. Iya betul, nggak ada punya pegangan. Seperti itu. Punya pegangan saat ya. Tadi saat terakhir nih saat kenapa ngomong terakhir ya, Bang? Ya saat kemudian pada saat di Amerika nih, antum lihat penolakannya saat karena kan tadi banyaknya gelombang orang masuk Islam, kemudian tadi ada gereja dirubah jadi masjid. Ya, apakah ada penolakan di sana sih? Mungkin nggak ada banser kali ya. Jadi nggak ada, ya alhamdulillah setelah pengetahuan kita ketahui nggak ada penolakan di sana ya. Karena memang di sana negara yang benar-benar demokrasi, akhirnya seseorang itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya asal tidak mengganggu orang lain. Iya, jadi yang baiknya bebas, yang jeleknya juga bebas. Jadi ini sebenarnya kesempatan kita karena diberikan kebebasan untuk menyampaikan Islam seindah mungkin. Masya Allah. Seperti itu. Kebaikan saat ya. Kemudian saat habis dari situ kita lihat Ustadz itu juga terbang ke Jepang saat. Iya. Di Jepang juga sama saat kondisinya seperti Amerika saat. Di Jepang mungkin karena kondisinya di sana musyrikin ya. Terus juga imigrannya tidak sebanyak di Amerika. Terus juga orang Jepang itu mungkin karena terlalu sibuk kerja ya. Terlalu sibuk beraktivitas. Kadang-kadang Anda pernah Starbucks ya, ini sebelum jauh nih sebelum Israel beberapa tahun yang lalu, saya ke Starbucks di Shibuya ya, salah satu Starbucks terbesar di dunia. Saya tanya halal, dia tanya apa halal, dia nggak ngerti apa itu halal gitu. Jadi Islam pun nggak paham dia, padahal dia tinggalnya di Tokyo ya, di Tokyo kota besar. Tapi gitulah kondisinya orang-orang Jepang ya. Cuman kalau untuk Islam memang lebih berkembang di Amerika daripada di Jepang gitu. Tapi alhamdulillah komunitas teman-teman kita Indonesia yang ada di Jepang ya mereka juga sering mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia untuk mengisi pengajian. Nah kebetulan waktu itu saya mengisi pengajian di Osaka. Jadi kita dari Tokyo ke Osaka naik kereta cepat sekitar 2 jam. Nah di Osaka itu ada satu masjid Indonesia. Ya di Masjid Indonesia itulah kita mengisi pengajian, jadi teman-teman pas libur mereka kumpul semua di situ. Terus juga alhamdulillah setiap pada maghrib, setiap pada isya, pada asar kita ada kajian khusus 5 menit untuk jamaah masjid. Jadi alhamdulillah yang tadinya mereka nggak ikut daurah, tapi nanti setelah kajian 5 menit 10 menit akhirnya gabung di daurah gitu. Tapi juga kembali kepada hal yang kita sebutkan tadi karena memang kosong ya, kosong. Anak muda segalanya punya, kosong mereka nggak punya pegangan. Jadi ketika mereka tahu ternyata Islam memberikan solusi dalam kehidupan bukan hanya untuk urusan akhirat, tapi juga urusan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya jadi mau nggak mau kita umat Islam harus lebih aktif untuk menyebarkan kebaikan ini dan kunci kebahagiaan untuk manusia seluruh dunia seperti itu. Masya Allah. Dan terlebih lagi yang paling unik nih sahabat Kolbi semua ya. Jadi pas Ustadz kesana, kita sempat lihat gempa saat ya. Oh iya. Lagi dakwah gempa saat. Kan emang Jepang kan
rawan gempa, selalu gempa terus kan. Nah, sering gimana? Jadi waktu itu Anda juga sempat kaget ya. Jadi pas saya kajian nih. Kebetulan kan bahasnya masalah akidah ya, masalah tauhid, masalah asma dan sifat Allah. Iya, seperti itu kan. Terus tiba-tiba gempa. Nah, kita kan kebiasaan Indonesia kalau gempa lari keluar dari gedung kan. Jadi saya berdiri. Terus ngeliat nih kok nggak ada yang berdiri. Terus akhirnya saya pindah ke tempat. Saya mau duduk, ini makin kencang gempanya. Kita nggak turun. Disampaikan kita nggak turun, nggak perlu turun kata Ustaz. Ini biar kita begini. Nanti kalau turun malah repot di tangga. Oh gitu ya. Akhirnya saya mau duduk, akhirnya masih kencang itu gempanya. Akhirnya ya udah, nih saya pemateri tauhid, jangan saya lebih takut daripada mereka ya. Cuman ya karena mungkin di sana struktur bangunannya memang udah detail gitu. Jadi mereka sudah terbiasa seperti itu. Dan kalau kita di Indonesia, terkhusus di Aceh, karena di Aceh juga sering gempa. Sering gempa saat ya. Jadi kita sudah refleks aja kalau gempa langsung keluar. Kabur gitu ya. Jadi ada sempat bingung gitu kan, kok gini gitu kan. Ternyata ya alhamdulillah akhirnya gempanya berhenti, alhamdulillah. Tapi hikmah apa tuh Ustaz yang bisa diambil Ustaz dari pelajaran ketika tadi gempa terus di tempat yang jauh dari kota kelahiran kita gitu Ustaz. Apalagi maksudnya Ustaz ya, kan itu di negara orang kafir Ustaz ya. Maksudnya. Ya cuman karena kalau memang niat kita dari awal adalah baik insya Allah, kemudian kita berdakwah ke sana. Jadi mungkin ketakutan itu nggak terlalu takut gitu. Tapi yang repotnya kalau kita mau berlibur ke Jepang, jalan-jalan, mau shopping dan lain sebagainya, tiba-tiba gempa kan agak takut gitu ya. Apalagi Nabi kita berkata, aku berlepas diri orang-orang yang mereka mati di tengah orang kafir ya, seperti itu. Tapi kalau memang secara agama itu hal yang dibolehkan untuk kita mendatangi orang kafir, ya kita serahkan aja sama Allah gitu. Berarti mendatangi negara kafir Ustaz? Nah, mendatangi orang kafir kan kalau dia mau jalan-jalan ya nggak dibenarkan kan. Kalau dia cuma jalan-jalan, shopping gitu aja nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada faedahnya. Lihat apa, seperti itu. Hal itu kan nggak dibenarkan dalam agama. Tapi kalau kita mau berdakwah atau mungkin mempelajari sesuatu yang nggak ada di negeri muslimin, ya kita aman dari syubhat dan aman dari syahwat, ya nggak ada masalah. Dan bisnis pun aman saja ya. Kita ada bisnis trip ke sana untuk kita ketika berdagang. Kita aman dari syubhat dan syahwat. Ini kan kita berbicara bisnis, kita berbicara dunia. Jadi jangan sampai kita mendapatkan keuntungan dunia yang banyak, tapi agama kita rusak. Karena syubhatnya di negeri-negeri tersebut itu sangat besar ya. Betul, di antara syubhatnya kan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fitnah itu terkadang bukan hanya datang dari yang jelek, tapi fitnah itu datang juga dari sesuatu yang baik. Betul. Ya karena di sana pemerintahannya sangat fokus dan konsen dengan rakyatnya. Ya semuanya mudah, semuanya tujuannya mensejahterakan masyarakat, yang terkadang itu nggak didapatkan di negeri-negeri yang mayoritas muslimin. Terkadang ini membuat kita bisa oleng gitu, bisa belok sana, belok sana. Jadi makanya harus kuat akidah. Jadi sebaik apapun dia dengan manusia, kalau dia nggak baik dengan zat yang menciptakan dia tetap juga nggak baik. Nah, itu butuh penanaman akidah sebenarnya. Tapi kalau kita fokusnya cuman dengan dunia, udah kita akan tersihir dengan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Terbawa, gitu. Terbawa. Akhirnya kita akan membenarkan agama mereka. Disitulah jatuh orang jadi banyak liberal ya, datang dari negeri non kafir gitu. Ya, makanya kita ketika pergi ke satu negara yang di sana kafir saja kebanyakan, itu baik lagi deh, harus ada tujuan yang jelas, pasti, yang berlandaskan juga tujuan agama, kemudian juga tujuan-tujuan yang penting yang berfaedah saja. Masya Allah, agar kita tetap dijaga sama Allah. Karena gitu saat anak kadang kalau keluar nih saat yang anak takut itu nggak bisa nurutin pandangan saat, gudul bahasa susah saat. Bentar-bentar, gitu lagi saat. Jadi ya kembali kepada permasalahan ketika dihadapkan kepada kita masalah dunia dan masalah akhirat kita, ya kita sebagai seorang muslim harus memilih sesuatu yang ada maslahat untuk akhirat kita. Jadi kan berbicara tentang bolehnya datang ke negeri kafir, hal-hal yang itu sifatnya adalah mubah ketika A, B, C, dan D. Nah A, B, dan C, dan D ini yang perkara mubah, sementara kita bisa pastikan itu akan merusak agama kita, merusak pandangan kita, merusak hati kita, ya kita harus lebih memilih akhirat kita daripada untuk masalah dunia. Ya kayak kaidah itu harus dipakai kayak gitu. Jangan dicampur baurin, kemudian apalagi dunia lebih utama saat ya. Betul. Ya, Masya Allah. Saat ini juga teman Kolbi ini penasaran sekali dengan guru kita ini Ustaz. Itu penasaran, bertanya kira-kira Ustadz ini asli mana? Oh gitu. Backgroundnya dari mana sih Ustadz gitu kan? Maksudnya ada kira juga saya, maksudnya untuk mengenal satu guru kan kita juga harus berkenalan lebih dalam gitu Ustadz ya. Makanya salah satu podcast kenal lebih dekat ini adalah mungkin itu tujuannya Ustadz, untuk mengenali guru-guru kita lebih dalam. Ustadz ini asli Aceh Ustadz ya? Iya. Asli mungkin Aceh. Dari logannya ketahuan ya orang Aceh ya. Benar Ustadz.
Ya saya dari Aceh, memang asal lahir di Aceh ya. Terus pendidikan saya itu qadarullah tuh dari SD, SMP, SMA-nya sekolah umum gitu. Jadi saya memang nggak pernah dari kecil itu masuk ke pesantren. Jadi bahkan sempat kuliah 1 semester. Umum Ustaz ya? Iya, sekolah umum. Jadi cita-cita dulu ya namanya SMA ya di tahun 90-an. Pasti cita-citanya kuliahnya di UGM, di UI atau di UNPAD ya, atau di ITB impian tuh Ustaz, impian semua siswa tuh. Muda tahun 90-an ya. Dan begitu juga di tahun sekarang ya. Iya, tahun sekarang sampai hari ini sampai hari ini. Nah, jadi cita-cita waktu saya tuh pengen kuliah di UGM. Nah, qadarullah masyafal anak ke Jogja ikut bimbel di sana. Nggak lulus seperti itu. Nggak lulus tes. Waktu itu saya milih Fakultas apa gitu. Qadarullah nggak lulus. Dia pulang ke Aceh. Nah, keluarga nggak mengizinkan kalau anak menganggur gitu. Mereka pengennya tetap harus kuliah. Dan buat saya dan teman-teman waktu itu di Aceh, pokoknya kuliahnya yang di Aceh lah. Kuliahnya minimal di Medan lah, kalau bisa di Jakarta. Di luar, merantau lah saja. Harus keluar gitu. Cuman karena sesuatu yang saya nggak sukai waktu itu, jalur sekolah yang nggak saya sukai, akhirnya di tengah itu coba ada yang ngajak ngaji, kayaknya lebih menarik untuk mendalami agama gitu. Oh, berarti apa Ustaz? Sebelumnya nih sama sekali nggak belajar dari SD, TK, SMP, enggak Ustaz ya? Dari umum semuanya. Umum semua Ustaz? Masya Allah. Seperti itu. Iya, sampai akhirnya Ustaz ke Yaman. Ke Darul Hadis aja? Darul Hadis. Masya Allah. Itu alasannya apa Ustaz? Kenapa dari sekian banyak kemudian ke sana? Jadi mungkin anak-anak yang baru ngaji atau anak-anak jamaah pengajian zaman dulu, zaman sekarang itu mungkin sama ya. Tetap cita-cita pertamanya bisa kuliah di Madinah. Dan seperti itu. Betul Ustaz. Jadi waktu itu saya baru mulai kenal kajian, ada muqabalah dan muhadharah waktu itu di Yogyakarta, di salah satu pesantren di Yogyakarta. Datang syekh dari Arab Saudi, dosen-dosen di Jamiah Islamiyah untuk menguji calon-calon mahasiswa. Ya jadi saya ingat benar tuh, waktu itu nggak ngerti bahasa Arab dan nggak pernah belajar bahasa Arab, cuman tahu sepotong dua potong. Jadi betul saya waktu itu ditanya sama syekh, apa itu puasa? Definisi saum. Ya, jadi yang teringat di kepala saya, la ta'kul wa la tashrab gitu. Jangan makan, jangan minum gitu. Dikata Syekh, nih apa ini jawaban dia keluar-keluar gitu. Udah keluarin Ustaz? Ya maksudnya udah selesai, udah ruh gitu kata Syekh. Iya. Ya kebetulan nggak lulus gitu. Nggak lulus, akhirnya kalau di Yaman itu kan kita nggak ada tes. Ya mungkin selama kita sanggup untuk membayar tiket dan biaya-biayanya udah kita berangkat gitu. Jadi mungkin daripada saya nganggur nunggu Madinah belum tentu juga lulus sekian tahun menunggu, ya akhirnya saya pergi ke Yaman gitu. Walaupun cita-cita awalnya bisa kuliah di UIM ya, cuman satu sisi lain juga belajar ilmu agama selama yang mengajarkan kita adalah orang yang memang punya kapasitas, ya insya Allah akan baik jadinya ya. Jadi nggak mesti harus di sini walaupun secara keinginan kita pengen di sini. Pengen gitu di situ ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan berangkat waktu itu saya berpikir saya berangkat ke Yaman walaupun ya ke Madinah, ya setidaknya apa yang saya cita-citakan ingin belajar ilmu agama lebih mendalam ya bisa saya dapatkan dengan standar kita tentunya ya. Karena ilmu agama itu sedalam apapun kita pelajari ya masih sangat dalam lagi seperti itu. Tapi Masya Allah Ustaz ya, Masya Allah perjuangannya Ustaz sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini Ustaz ya, luar biasa ya. Maksudnya semua orang kan pasti punya perjuangan up and down gitu Ustaz ya. Maksudnya tadi Ustaz mungkin ada nasihat nggak buat teman-teman yang ketika pengen mencapai sesuatu kemudian ya qadarullah Allah bukan nakdirin ke sana tapi ke tempat lain seperti apa yang antum juga rasakan gitu Ustaz ya. Jadi ada satu konsep ya yang perlu diketahui oleh setiap atau siapa saja yang ingin mengejar cita-cita apa saja, mau pendidikan kah, mau bisnis kah, mau mencari calon istri kah, atau lain sebagainya. Jadi ada satu konsep bahwasannya tidak semua keinginan kita di dunia ini harus kita dapatkan. Ya, keinginan seseorang itu hanya akan dia dapatkan di dalam surga, toh di satu tempat. Bahkan terkadang bisa mendapatkan di atas ekspektasinya kita. Itu cuma ada dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu dalam surga itu akan mendapatkan semua apa yang kamu inginkan. Ya, begitu dalam sebuah hadis ketika ada seorang laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir juga masuk surga, kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk menghayal apa yang dihayalkan semua akan diberikan oleh Allah. Setelah habis khayalannya Allah berkata,
ini untukmu, apa yang kau khayalkan, dan dilipat 10 kali lipat. Ya, jadi surga itu seseorang akan mendapatkan di atas ekspektasinya dia, dan itu nggak berlaku di dunia. Jadi ketika seseorang itu bergantung dengan dunia dan berharap penuh kepada dunia ini, dia pasti akan kecewa. Ya, jangankan kita manusia ya biasa, Nabi kita Muhammad SAW, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh dalam keadaan sudah 6 tahun beliau nggak pulang kampung, 6 tahun beliau nggak tawaf di Ka'bah, bawa pasukan, kemudian bawa hewan sembelihan, ingin masuk ke kota Mekah, dihadang sama musyrikin. Nabi inginnya ini, tapi yang didapatkan oleh Nabi apa? Yang lain. Beliau harus kembali ke kota Madinah. Tetapi semua ketetapan Allah itu ada hikmahnya. Yang tadinya Nabi di tahun 6 Hijriah cuma ingin tawaf di Ka'bah, dengan kesabaran Rasulullah SAW menjalani apa yang Allah takdirkan, beberapa 2 tahun setelahnya atau 3 tahun setelahnya, Rasulullah bukan hanya bisa tawaf di Mekah, tapi juga beliau berhasil merebut kota Mekah dan menjadi negeri Islam pada waktu itu. Jadi pelajaran ini yang mesti kita ambil ya dalam kehidupan kita, bukanlah ketika kita tidak mendapatkan sesuatu itu kan jelek buat kita, tetapi akan ada sesuatu yang paling indah yang akan Allah berikan kepada kita selama kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu.